بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian rahimani wa rahmatullah, lanjutkan kepada kita tafsir Al-Yasar. Sudah masuk di surah Al-Alaq. Yang pertama turun dari Al-Quran, turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 ayat yang pertama darinya di Gua Hira, di Mekah. Tentunya ini ayat yang sangat agung, surah Al-Qiyah. Surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, Iqra', bacalah, bismi rabbika alladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang khalaqa, yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari bil qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajari al-insan, manusia, ma lam ya'lam, perkara yang mereka belum ketahui. Ini 1-5 ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca tafsirnya. Iqra' ayyuhan nabi ma unzila ilaika minal Qur'an muftatihan bismi rabbika al-mutafarridi bil khalq. Bacalah wahai Nabi apa yang telah diturunkan kepadamu dari Al-Quran,
muftatihan, dengan membuka, dengan mengawali dengan menyebut nama Rabbmu yang mutafarrid, yang sendiri, esa bil khalq, dengan penciptaan. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Dan ini kita bisa lihat di awal Sahih Al-Bukhari tentang kisah pertama kali turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran yang kita petik dalam kisah tersebut. Ya, bagaimana Nabi setelah turun ayat ini pulang ke istrinya Khadijah radhiyallahu anha, kemudian dilaporkan kepada Waraqah bin Naufal, kemudian apa jawaban Waraqah bin Naufal. Itu banyak sekali pelajaran. Antum punya Sahih Al-Bukhari mungkin karena di sini ada taklim Sahih Al-Bukhari di setiap malam Senin oleh Ustaz Dr. Umar. Ya, itu antum bisa lihat di bagian awal Sahih Al-Bukhari. Kisah awal turunnya wahyu, apa yang terjadi sebelum turunnya ya, Nabi SAW dijadikan senang untuk tahan, untuk bersendiri, ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seterusnya. Jadi tentunya akan semakin lengkap faedah kita merujuk ke sana. Ya, samping yang kita baca tafsir atau lihat juga ya, dari riwayat-riwayat yang datang tentang awal turunnya Al-Quran. Ini yang paling pertama turun dari Al-Quran. Baik. Khalaqal insana min 'alaq, ay alladhi khalaqa kulla insanin min qit'ati damin ghalidhin ahmar. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kulla insan, seluruh manusia, min qit'ati damin ghalidhin ahmar. Bisa potong darah yang kental yang merah, dengan segumpal darah. Ini tentunya tahapan setelah nutfah. Ya, setelah nutfah. Hadis keempat ini hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kita itu dalam perut ibu kita selama 40 hari sebagai nutfah. Ya, arba'ina yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan. Kemudian kita menjadi alaqah, ini alaq, segumpal darah sama 40 hari pula. Kemudian mudghah 40 hari. Ya. Jadi 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120. Ini berapa bulan ini? 120 hari. 4 bulan inilah turun malaikat. Yursadu ilaihil malak, diutus malak yang malaikat untuk meniupkan roh. Fayafukhu bihi ruh, meniupkan roh di janin tersebut. Itu nanti setelah itu di umur itu goyang dia, ya. Tanya ibu hamil, ya. Hamil ini tanya mama kalian. Nelpon sebentar. Saya dulu umur 4 bulan sudah goyang, ya. Goyang nenda-nenda, ya. Senyum, apa namanya? Kalau di USG, ya, di USG itu kelihatannya. USG 3 dimensi kelihatan. Paham ini? Sudah berbentuk, ya, sudah ada tangannya dan seterusnya. Jadi umur-umur sekitar itu sudah berbentuk daging dan sudah semakin besar. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Mencipta. Bayangkan, ya, hebatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita makan itu dari satu jalur, ya. Paham ini? Dari satu jalur. Kemudian lahir ditambah 2 jalur. Ya. Paham ini? Ditambah 2 jalur. Itu air susu ibu. Dan seterusnya. Baik. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mencipta manusia min 'alaq. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra wa rabbukal akram." Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Iqra ayuhan nabi ma unzila ilaika wa inna rabbaka lakathirul ihsani wasi'ul judi. Lakathirul ihsani wasi'ul judi.
Bacalah wahai Nabi apa yang turunkan kepadamu, dan sungguh Rabbmu lakatsirul ihsan, sangat banyak kebaikannya dan sangat luas ya al-judnya, sama kebaikan. Alladzi 'allama bil qalam, ay alladzi 'allama khalqahu al-kitabata bil qalam. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia dengan al-qalam, ay 'allama khalqahu al-kitabah. Allah Subhanahu wa taala mengajari makhluknya dengan menulis, itu menulis dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia apa yang dia belum pernah tahu sebelumnya. Ya, bahkan kita semuanya keluar dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Ya, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya, kita ini tidak ada tahu sedikit pun juga. Keluar, ya, tidak pakai pakaian, tidak tahu apa-apa, bahkan tidak tahu bicara. Terus Allah tarbiyah kita. Ini kasih nikmat seterusnya sampai besar, baru kasih hidayah, belajar, paham, ngerti ilmu. Baik. Wa naqalahu min zulmatil jahli ila nuril ilm. Allah pindahkan dia dari zulmatil jahli, dari kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu. Ini nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini sekali lagi ini ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nampak jelas bagaimana kedudukan ilmu, keutamaan belajar. Ya. Pada sini Nabi diperintah untuk iqra, membaca. Ya, bahkan 2 kali terulang. Bisa dipahami? Itu diantara metode dalam belajar adalah membaca. Dalam membaca. Paham ini? Nah, kemudian kita kekurangannya sedikit membaca. Sedikit baca Al-Quran, sedikit baca kitab. Paham ini? Mungkin banyak dari kita baca Al-Quran nanti di bulan Ramadan. Syukur kalau khatam ya. Baik kalau khatam 1 kali, Masya Allah, 2 kali, luar biasa. Kita paham ini? Baik. Keutamaan ilmu, keutamaan belajar. Baik. Keutamaan Al-Quran, keutamaan menulis, ya. Al-kitabah, alladzi 'allama bil qalam, pulpen, pena. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6, kalla innal insana layatagha. Sekali-kali tidak, sungguhnya manusia itu layatagha. Baik. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya istaghna, cukup. Ya, punya kecukupan. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna ila rabbika ar-ruj'a. Sungguh hanya kepada Rabbmu ar-ruj'a. Ya. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Mana isim inna situ? Hah? Mana isim inna? Ar-ruj'a. Ini inna asalnya di depan atau di belakang? Ar-ruj'a asalnya di depan atau di belakang? Asalnya di depan karena dia isim. Kemudian taruh di belakang. Ya. Mana khabarnya? Ila rabbika. Ini asalnya di mana? Di belakang. Kemudian ke depan. Sehingga lahir makna apa? Hasr, takhsis. Paham ini? Hanya kepada Rabbmu ar-ruj'a. Semua makhluk dikembalikan. Ya, ar-ruj'a. Perhatikan tafsirnya ai haqqan annal insana la yatajawazu hududallahi. Sungguh manusia itu melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. At-tughyan. Bagha
yatagha. Ar-ra'ahu istaghna, ay idza abtarahul ghina. Ketika al-ghina itu kecukupan menjadikan dia bersombong. Dia merasa cukup, dengannya dia bersombong. Maka hendaknya dia tahu inna ila rabbika ar-ruj'a. Ini tentunya ini obat untuk semua bentuk pelampauan batas. Bentuk kezaliman, ya. Paham ini bentuk pelanggaran, ini obat. Kita harus tahu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Ai fal ya'lam kullu taghiyatin annal masira ila Allah. Hendaknya semua orang yang melampaui batas tersebut mengetahui dalam satu lamul amr annal masira ila Allah, bahwasanya tempat kembali itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah kembali begitu saja? Ya, kembali selesai? Tidak. Wa yujazi kulla insanin bi amalih. Ya, setelah mereka dikembalikan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan balas setiap orang sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Karena bahkan balasan itu sebelum dia meninggal. Ya, turun uqubah, turun azab, turun iqab. Ya. Bisa dipahami ini? Baik. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang alladzi yanha abadan idza shalla, tentang orang yang yanha abadan, yang melarang, mencegah hamba dari hamba-hamba Allah idza shalla, ketika dia salat. Sebutkan, perhatikan tafsirnya ini, siapa yang melarang, siapa yang dilarang, siapa hamba yang salat tersebut. Perhatikan, ara'aita a'jaba min tughyani hadzal rajul. Maka kamu melihat yang lebih mengherankan dari pelampauan batasnya orang ini. Siapa itu? Abu Jahlin, wa huwa Abu Jahl. Yaitu Abu Jahl, Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham. Bagaimana orang ini melampaui batas? Bagaimana bentuk tughyannya? Alladzi yanha, itu yang menahan, abadan idza shalla, ai alladzi yanha abadan lana idza shalla li rabbih wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu dia terus melarang hamba dari hamba-hamba kami, abadan lana, hamba kami Allah Subhanahu wa taala, idza shalla li rabbih, ketika dia salat kepada Rabbnya. Itu hamba yang masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ara'aita in kana 'ala al-huda. Bagaimana pendapatmu kalau yang dilarang tersebut itu berada di atas petunjuk? Ya, dialah yang benar, dia yang berada di atas petunjuk. Au amara bit taqwa, atau dia memerintahkan kepada ketakwaan. Ai ara'aita in kana al-manhiyu 'anis salati 'ala al-huda. Fa kaifa yanha? Mana pendapatmu kalau yang dilarang tadi, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang dari salat, itu berada 'ala al-huda, berada di atas petunjuk. Fa kaifa yanha? Bagaimana ini Abu Jahal melarang dia? Au amara bit taqwa, ai au in kana amiran ghairahu bit taqwa. Atau yang dilarang tadi itu memerintah orang yang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayanhahu 'an dzalik. Apakah Abu Jahal juga ini masih melarang hamba tersebut dari perkara tersebut? Padahal ini kebaikan. Siapa ini?
Nah, ini Abu Jahal. Ya, inilah Abu Jahal. Dan tentunya kisah ya Abu Jahal ini banyak disebutkan ya dalam hadis. Ya, bagaimana gangguannya, ya bagaimana ya sepak terjangnya ya dalam menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kezalimannya, pelampauan batasnya. Ini kita bisa lihat dalam riwayat-riwayat. Dan bagaimana dia binasa di perang Badar. Mana dia binasa di perang Badar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia kadzdzaba, mendustakan, wa tawalla, berpaling. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat? Ai ara'aita in kadzdzaba hadan nahi, isim fa'il bima yud'a ilaihi, wa tawalla ay wa a'rada anhu. Apakah kamu tidak melihat jika yang melarang ini, Abu Jahal tadi, ini kadzdzaba, mendustakan apa yang dia diajak kepadanya, yang diserukan kepadanya, la ilaha illallah, wahidkan Allah, tinggalkan kesyirikan. Dia dustakan. Dibacakan Al-Quran kepadanya, dia tidak beriman. Wa a'rada anhu, dan dia berpaling. Dan dia berpaling darinya. Alam ya'lam bi anna Allah yara, juga obat. Sama dengan yang tadi, ya. Paham ini? Sama dengan inna ila rabbika ruj'a. Ini juga sama, mirip. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Ai alam ya'lam bi anna Allah yara kullama yaf'alu, tidakkah dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat semua apa yang dia perbuat. Jadi maksudnya ini sih melihat, ya. Kita dapat seperti Allah melihat ya perbuatan hamba, Allah mengetahui, Allah mendengar. Itu bukan sampai di situ saja kita paham. Tapi harus kita pahami bahwasanya pendengaran Allah, ilmu Allah, ya penglihatan Allah kepada perbuatan hamba itu mengharuskan apa? Pembalasan atas hal tersebut. Ya, itu di dunia, alam barzah atau di akhirat. Maksudnya Allah akan balas. Paham ini? Ya. Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar. Allah akan balas. Ya, Allah akan balas. Sama dengan tadi. Semua kita akan dikembalikan. Anna ila rabbika ruj'a. Hanya kepada Rabbmu ar-ruj'a. Semua dikembalikan. Bukan dikasih kembali saja begitu, tapi akan dihisab, akan dibalas. Ya, sesuai dengan amal perbuatan. Sama dengan itu. Dan itu tentunya peringatan. Ya, itu peringatan. Untuk kita, maksudnya kita akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di atas muka bumi ini selama kita hidup. Ya. Yang biasa orang karena dia jahil terhadap perkara ini, maka dia akan ya semena-mena, dia akan ya tidak terkontrol. Kalau dia paham ini ada konsekuensinya, dia akan begini, nah, itu biasanya dia tahan. Saya begini, ada adab begini, siksa begini, hukuman begini. Bisa dipahami? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasib. Sekali-kali tidak, la in lam yantahi. Ya, intaha yantahi, jika dia tidak mau berhenti. Ya. Siapa dia ini? Ya, itu tadi. Ya. Yang melampaui batas, ya. Siapa ini? Abu Jahal. Dan ini bukan hanya untuk semua yang semisal dengan Abu Jahal. Paham ini? Dari orang-orang kafir, ya, musuh-musuh Islam, ya, yang melakukan kezaliman, melampaui batas di atas muka bumi. Jangan kira Allah tidak lihat. Jangan kira Allah tidak akan balas, tidak. Itu tadi kita bilang, Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, itu berarti Allah akan balas. Cepat atau lambat. Ya, paling minimal dikasih di mana? Di akhirat. Ya, dia meninggal sudah repot. Ya, sudah berat alam barzah, sudah menderita. Jangan tanya di akhir. Ya, tidak lepas mereka. Tidak usah kita repot-repot. Ya, itu Allah yang urus.
Paham ini? Kita cukup mendoakan saudara kita kaum muslimin yang dizalimi, yang ditindas, disakiti, dibunuhi. Ya, paham ini? Doakan mereka dengan kebaikan yang sudah meninggal diberi ya ampunan oleh Allah, masukkan ke dalam surga, selamatkan dari neraka, yang hidup yang diberi kesabaran. Paham ini? Yang belum kena, belum dapat, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita begitu. Ya. Paham ini? Kita melaknat orang kafir secara umum, ya. Ya, melaknat mereka secara umum. Ya. Jadi kalla la illam yantahi, dan kalau tidak, jika dia tidak berhenti, lanasfa'an bin nasiyah, maka niscaya kami akan tarik, ya, kami hentak, tarik ubun-ubunnya. Itu apa? Disiksa di dalam neraka. Nasfa'an sini safa' dan al-qabd syadidu bijadr. Jadi pegang dengan keras, kalau dihentak, ya. Paham ini? Dihentak dengan tarikan jadr. Ya. Jadi kalian rata-rata panjang rambutnya, coba pegang bagian atas ini, tarik. Ya, yang panjang rambutnya coba pukul. Pendek juga ini ubun-ubun sini, bengkok. Itu kan ditarik di situ, dihentak, dibuang, dilempar dalam, disiksa. Ya, paham ini? Dan malaikat, ya, adab itu sudah dicabut rahmat dari dalam hati mereka. Ya, jiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'alun. Antara bentuk makna penafsirannya adalah sudah dicabut rahmat. Maksudnya tidak ada belas kasih. Kau menangis apa? Tidak ada. Oh, silakan. Paham ini? Ya sudah diingatkan. Ada. Tidak mau berhenti. Sama ya, semisal dengan Abu Jahal. Ya. Orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, menyakiti, membunuhi mereka. Tak berhenti. Tunggu saja. Tidak lama. Ya tidak lama. Tahu juga dia, oh ya, walaupun ya kelihatannya mana jaya apa semua, dia akan mati selesai. Wan nazi'ati gharq. Ya, yang cabut nyawanya itu an-nazi'ati gharq. Malaikat-malaikat yang mencabut dengan sangat keras. Itu sudah sesa dia. Ya, sudah sesa. Ya, jangan tanya alam kubur, ya. Paham ini? Bisa paham ya? Biasa itu apa ungkapannya orang kafir itu, hiduplah dengan damai, tenang. Apa tenang? Tunggu mungkar dan nakir. Iya, paham ini? Nah, itu coba antum ingat-ingat. Dan semenjak dia dicabut nyawanya itu sudah menderita, malam kubur dalam barzakh, dihantam lagi oleh mungkar dan nakir, dan sampai akhir dia menunggu akhir hari kiamat, itu tersiksa terus. Ya, akhirnya disiksa. Ya, paham ini? Sampai hari kiamat. Hari kiamat disempurnakan siksa di dalam neraka. Masuk neraka tidak akan keluar selama-lamanya. Khalidina fiha. Ya. Paham ini? Itu mengerikannya. Termasuk ini Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kekal dalam neraka. Abu Talib tidak ada. Bayangkan, coba antum merenung sejenak. Azab Allah Subhanahu wa taala mengerikan. Keras. Innallaha la syadidul iqab, la sari'ul hisab. Paham ini? Peringatan semua bagi orang-orang yang melampaui batas. Nak mau berhenti, ya tunggu saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan tarik ubun-ubunnya, siksa dia dalam neraka. Ya, ubun-ubunnya siapa? Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubunnya orang yang mendustakan lagi durhaka, khati'ah, berdosa. Saya kan tafsirnya, kalla ay laisa al-amru kama yaz'umu Abu Jahlin. Ya, perkara tersebut tidaklah seperti yang disangka oleh Abu Jahal. La illam yantahi ay la illam yarji' hadha an shiqaqihi wa adahu lanasfa'an bin nasiyah ay lana'khudanna bi muqaddami ra'sihi akhdan 'anifan wa la yatrahanna fin nar. Aw wa la yutrahanna fin nar.
Kalau dia lam yarji, tidak kembali, maksudnya tidak berhenti an syiqaqihi, dari penentangannya, ya, dari adahu, dari gangguannya kepada Nabi dan kaum muslimin, tak mau berhenti dia, lanasfa'an bin nasiyah, ay lana'khudan, kami akan ambil, pegang bi muqaddami ra'si, itu ubun-ubun, ini bagian depan kepala ya, namanya ubun-ubun, muqaddam ra'si, ya, pegang ubun-ubunnya, akhdan anifan, dengan pegangan yang sangat keras, ya, kuat, ditarik. Kemudian wala yutrahanna finnar, kemudian dia pun akan dilemparkan ke dalam neraka. Paham ini? Dia akan dilempar ke dalam neraka. Ubun-ubunnya siapa? Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatuhu nasiyatu kadibatin fi maqaniha. Taib. Khati'atun fi af'aliha. Itu ubun-ubunnya, ubun orang yang dusta dalam ucapannya, khati'ah fi af'aliha. Ya, kemudian durhaka dalam perbuatan-perbuatan. Kemudian Allah menantang orang ini, falyad'u nabiyah, maka hendaknya dia memanggil, ya, teman-temannya, ya, teman-teman majelisnya, golongannya, ya, untuk menolong dirinya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Ini malaikatul azab. Zabaniyah, malaikatul azab. Baik. Ini kita sudah dapat faedah di pelajaran tafsir Qisar al-Mufassal. Az-zabaniyah hum malaikatul azab, summu zabaniyatan li'annahum yaznabuna ahlan nar, ay yadfa'unahum bisyiddah. Dikatakan zabaniyah karena mereka itu malaikat, ya, mereka yang akan mendorong penduduk neraka, mendorong dengan sangat kasar. Ya, didorong, mau disiksa loh, dorong. Ya, kalau tadi lanasfa'an bin nasiyah, ditarik ubun-ubun, jadi lempar ke dalam neraka, dorong, masuk. Inilah siksaan, ya. Kita lihat di dunia ada yang seperti siksaan neraka. Ya, walaupun orang kafir sedikit bilang neraka, apa neraka? Kebakaran. Ya, amin. Ya, Allah kasih api yang membakar daerah mereka. Naudzubillah. Ya, itu baru api dunia, baru ya kebakaran, ya, kecil. Di neraka apinya tidak seperti api dunia. Baik, perhatikan tafsirnya. Falyad'u nadiya ay falyuhdir hadha at-taghiyatu ahla nadihi alladhina satansuru bihim, atau yastansiru bihim, alladhina yastansiru bihim. Ya, falyad'u nadiya, hendaknya dia hadirkan, dia dipanggil, dia hadirkan. Dalam lamul amr, falyuhdir majzum, hendaknya dia hadirkan. Ya, hadha at-taghiyatu, itu orang yang menempuh batas ini, hendaknya dia menghadirkan ahlan nadi, teman-teman, ya, orang-orang yang sama dengan dia, itu golongan, itu majelis. Alladzina yastansiru bihim, yang dia minta tolong kepada mereka untuk menolong dirinya. Panggil nih, siapa kau panggil? Panggil bosmu, panggil lamamu, panggil semua. Ya, kalau dia atau mereka bisa menyelamatkan kamu dari azab, dan tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengadab, tidak ada yang bisa selamat. Tidak ada yang bisa lepas sedikit pun. Ya, bisa paham ini? Sanad'u zabaniyah ay sanad'u malaikatal adzab. Ya, tafsir jelas ya. Zabaniyah ditafsirkan dengan apa? Malaikatal adzab. Sanad'u malaikatal adzab. Oke. Kami kelak akan memanggil malaikat-malaikat azab. Ya, itu bisa lihat tafsirnya itu di surah apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, surah apa itu? At-Tahrim. Ya, tentang sifat ya malaikat yang ada dalam neraka. Ya, neraka saja itu kan api ya. Api itu butuh bahan bakar kan? Ya, api bakar ini, ya, ada
bahan bakar. Apa kata Allah bahan bakarnya neraka? Waquduhan nasu wal hijar. Bahan bakarnya manusia dan batu. Paham ini? Manusia ini, kalau kita kan kayu bakar ya. Paham ini? Ini bahan bakarnya ini. Ini bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syadidun. Silakan lihat tafsirnya. Ya. Bisa lihat tafsir yang ringkas atau bisa lihat tafsir ya seperti tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu lebih luas lagi. Bisa. Itu melihat bagaimana penafsiran para ulama. Ya, ini malaikat bagaimana modelnya, ya. Paham ini? Ya, malaikatnya senyum-senyum, malaikatnya apa? Dari sini kalian tahu bagaimana dahsyatnya apa tadi? Adab neraka. Dan diantara yang kita sudah ingatkan dan sering ingatkan itu maknanya diantaranya adalah dicabut rahmat dari hati. Jadi, jangan tanya bengis. Ya, tidak ada demokrasian. Ya, biar kamu sudah menderita, la tsumma la yamutu fiha wa la yahya, tidak. Ya, kalau setengah mati kamu meraung kesakitan apa semua, teriak ya sekuat-kuatnya. Ya, ya, tidak ada dia kasihan sama kalian. Baik. Kemudian terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla ay laisal amru ala ma yadhunnu Abu Jahal. Tidaklah perkara tersebut seperti apa yang disangka oleh Abu Jahal. Innahu layyanalaka ayyuhar rasul bisu. Sungguhnya dia Abu Jahal itu tidak akan bisa menimpakan kejelekan sedikit pun pada dirimu. Ya. Paham ini? Fala tuti'hu, maka jangan kamu taati dia fima da'aka ilaihi min tarkis shalah, pada apa yang diajak kamu kepadanya dari meninggalkan salat. Ya, suruh meninggalkan salat. Ya. Jangan taat. Wasjud waqtarib, ay wasjud li rabbika waqtarib minhu bitahabbubi ilaihi bi ta'at. Ya, sujudlah engkau kepada Allah, kepada Rabbmu, dan iktarib, ya, dekatkanlah dirimu dengan apa? At-tahabbub ilaihi bi ta'atih, dengan melakukan ketaatan kepadanya. Ya, cinta melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkas ya, kita baca ringkas dari tafsir surah Al-Alaq. Kami bisa buka kembali murajaah pelajaran Ustaz Surah dan pelajaran ya tafsir Qisar Al-Fassal oleh Ustaz Dzulqarnain Hafizahullah. Bila huna sudah 8 subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.